Drama ini dimulai dengan Mujin prihatin tentang kerajaannya yang mulai terusik. Saat dia menyaksikan rekaman dari pembantaian, dia menuntut agar bawahannya memastikan tidak ada yang berbicara. Jiwo meskipun memimpin gugus tugas yang ditentukan juga tidak mendapatkan jawaban. Tetapi tidak ada yang berbicara dan departemen menemui jalan buntu. Pildo mendorong Jiwo untuk terus mencari informasi meskipun dia menerima panggilan darurat yang membawanya pergi. Pildo bergabung dengan Cha untuk menemui Taejo dan lainnya yang sedang berduka atas kematian pasukan mereka. Mujin juga ada di sana. Tentu saja dia tidak benar-benar menerima Kapten Cha yang menyerbunya seperti ini. Sang itu bertukar ucapan dengan Mujin bersumpah memastikan Cha tidak pernah menangkapnya atau menjatuhkannya. Ketika Cha pergi kembali ke departemen, Jiwo di kantor menunggu laporan informasi penting. Segera mereka berhasil mendapatkan petunjuk tentang Gang Jae. Menyadari bahwa dialah yang bertanggung jawab atas serangan di gym, Kapten Cha mengerti ini adalah kesempatannya untuk menangkap hadiah yang jauh lebih besar. Mengetahui bahwa Mujin akan segera bergerak dan membalas. Untuk saat ini dia memutuskan melepaskan Manggo untuk melihat pergerakan Mujin. Jiwo mengungkapkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang, tetapi Kapten Cha mengungkapkan untuk membiarkan mereka mati dan tetap melanjutkan operasian mereka. Jiwo mengirim pesan dan memberitahu Mujin bahwa ada jebakan yang menunggunya, sehingga Mujin membatalkan untuk melakukan balas dendam. Setelah insiden tersebut, Kapten Cha yakin bahwa seorang dari organisasi Mujin akan berbalik dan memihak mereka, mengingat sudah ada mata-mata di dalam organisasi dan ini tidak terlihat bagus. Jiwo tetap waspada dan membuntuti Cha, bertekad untuk mencari tahu siapa yang dia temui. Namun di atas atap masih memakai helm sepeda motor, ia berjalan tepat di hadapan Pildo. Keduanya bentrok sebentar, tapi ada cukup jeda dalam aksi untuk Jiwo menyelinap pergi dan melihat pria di luar yang menunggu Cha sebenarnya adalah Taejo. Jiwo dengan cepat memberikan ini kepada Mujin. Meskipun posisi Jiwo di departemen narkotika juga terancam sebab Cha yakin Jiwo yang membocorkan informasi. Menariknya, Kapten Cha tampaknya memainkan permainan yang cerdas dan meminta Pildo memeriksa arsip polisi Jiwo. Sementara Taejo tampaknya hanya umpan. Cha bertekad untuk mencari tahu apa permainan Jiwo. Meskipun dia tetap terpaku pada pistol, sekarang mencari tahu tentang nomor seri. Pistol itu sebenarnya bukan milik Kapten Cha, itu milik Kopral Chol Dong-su, rekrutan baru yang terbunuh. Ketika Jiwo menanyai Mujin tentang pistol ini, Mujin bersikeras bahwa mereka bukan pembunuh polisi dan percaya Kapten Cha hanya bermain kotor. Di kantor saat Pildo mengajaknya keluar untuk minum, ia menolak. Tapi itu tidak menghentikan Pildo untuk membuntutinya. Jiwo mencari informasi mengenai Gang Jae dan jenis obat yang dibuatnya. Saat di parkiran, Jiwo dikejutkan kehadiran Pildo di mobilnya, sehingga Jiwo mengungkapkan bahwa dia menyelidiki Manggo dan Gang Jae. Pildo mempertanyakan tindakan yang menjalani operasi sendiri. Pildo lalu memutuskan bergabung dengan Jiwo untuk saat ini. Keduanya kemudian menyaksikan gerak-gerik Gang Jae, namun dia tiba-tiba berbalik dan menghadap pasangan itu di balkon. Mereka menyadari ini semua satu pengaturan besar yang telah direncanakan Gang Jae untuk menghancurkannya. Setelah di waktu sebelumnya, Gang Jae mendapatkan informasi dari Manggo dan melihat video sebelum penangkapannya, itu adalah Jiwo. Saat ini mereka diserang, keduanya tidak berkutik, bahkan Pildo dilempar keluar yang membuatnya lemah. Jiwo kemudian yang terdesak dilemparkan ke sisi Pildo yang tidak berdaya. Pada saat yang sama, banyak penjaga bersenjata muncul bersiap untuk menyerang Mujin, di mana Mujin mampu menahannya sendiri. Gang Jae menikam Jiwo di kaki, itu adalah serangan yang kejam. Namun semua ini adalah taktik untuk membawa Mujin ke tempat terbuka, karena Gang Jae mengambil foto Jiwo dan mengirimkannya kepada Mujin. Mengingat Mujin telah ditikam di perut, ia tidak dalam posisi yang bagus, tetapi dia tetap mengundi untuk bertemu dengan mantan bawahannya. Hanya saja Pildo dan Jiwo diborgol di dalam mobil, ia dijatuhkan menuju ke mesin penghancur. Dengan waktu yang hampir habis, Jiwo berhasil menyelinap keluar ke tempat yang aman. Berkat Mujin mengemudi ke kontrol yang digunakan untuk menjatuhkan Derek dan menghentikannya. Ketika sirine polisi mengaung, Jiwo berhasil menyelamatkan Pildo sebelum terlambat. Dan membuat Mujin lolos. Ketika Kapten Cha dan yang lainnya muncul, mereka melihat mobil hitam yang melaju langsung ke kendali dan mulai curiga. Meskipun demikian, Mujin berhasil kembali ke kerajaannya, tempat ia diobati dan tenggelam dalam pikirannya. Taejo tidak senang bahwa Mujin telah mengorbankan dirinya 2 kali untuk Jiwo.
Tetapi dia menantang tangan kanannya menanyakan apa yang telah dilakukan untuk membuat dirinya dapat dipercaya. Berbicara tentang kepercayaan, Pildo memutuskan untuk percaya pada pasangannya saat Jiwoo menjalani operasi dan pulih dari luka-lukanya. Sementara dia melakukan perubahan besar dilakukan pada tim narkotika karena mereka sekarang ditugaskan untuk membawa senjata api. Pada saat yang sama, Taejo meningkatkan usahanya untuk menemukan Gang Jae, menginterogasi Cholho dan mencoba mencari tahu kebenarannya. Permainan kucing dan tikus ini terberlanjut karena permainan Mujin dan Departemen Narkotika sama-sama bertekad untuk mendapatkan Gang Jae terlebih dahulu. Ketika Jiwoo terbangun, Pildo ada di sana dan dia bicara tentang adik perempuannya. Dirinya benar-benar budi-bubuhi di masa lalu mengakibatkan kematiannya. Ia menjelaskan mengapa dia begitu bersikeras melakukan hal yang benar untuk divisi narkotika. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tetapi dia bertekad untuk menangkap sebanyak mungkin pengedar dan membawa mereka ke pengadilan. Mengetahui tentang masa lalu Jiwoo dari arsipnya, Pildo tetap bertekad untuk membantunya. Konflik Jiwoo berlanjut. Saat ini dia pergi makan siang dengan detektif lain di kepolisian. Mereka memilih teh chamomile untuknya dan mereka memiliki beberapa makanan panas. Sayangnya kedekatan ini juga memiliki efek buruk dari Taejo yang menonton dari jauh dan memotretnya, mengirimkannya ke Mujin tentang kemungkinan komprominya. Mengetahui ini, dia memutuskan untuk memberinya tiket keluar dari pengaturan ini. Ketika Jiwoo mengetahuinya malam itu, Mujin menuntut agar dia mengikuti instruksinya dan meninggalkan negara itu. Jiwoo menolak meskipun ada bahaya untuk tetap tinggal. Kapten Cha meningkatkan usahanya untuk menemukan kebenaran. Faktanya dia telah menyadap telepon Jiwoo dengan semua panggilan yang diterima dan dikirim kode monitor mulai sekarang. Hanya saja di stasiun, Jiwoo bertemu dengan Sersan Cho yang sepertinya mengenali Jiwoo. Namun Sersan Cho berpura-pura tidak mengenali Jiwoo. Di dalam kantor, Kapten Cha dan Sersan Cho mendiskusikan Jiwoo dan bagaimana dia benar-benar menghilang dari jaringan. Sersan Cho tetap bungkam tentang kebenaran, tetapi ketika Jiwoo bertemu dengannya secara pribadi, ia dengan cepat mengungkapkan alasannya mengapa dia berpura-pura tidak mengenalinya. Dia menumpahkan bahwa pembunuhan ayahnya itu Dong Hun ditutup oleh Kapten Cha dan berharap keberuntungannya. Sersan Cho pergi ke dermaga dan menanyai Mujin tentang apa yang dilakukan dengan Jiwoo. Di Chenmo dan mengklaim Mujin adalah iblis. Sersan Cho juga seorang pecandu. Dia meminta narkoba lebih untuk biaya tutup mulutnya. Mujin membuat Sersan Cho diamnya harus berpanen. Kali ini Sersan Cho harus menerima nasibnya saat ia segera dibunuh dan dibuang ke dalam air. Setelah mendapatkan informasi dari Mango mengenai keberadaan Gang Jae, Jiwoo menelpon dan memberitahu Mujin bahwa Gang Jae melarikan diri melalui kapal ke luar negeri. Hanya saja sebelum ia melakukannya, Gang Jae benar-benar menelpon Kapten Cha dan memutuskan memberi mereka informasi. Untuk menangkap Mujin, ia menginginkan keamanan dan jika mereka mengumpulkannya, dia akan memberikan polisi apa yang mereka inginkan. Masalahnya adalah ini semua tampaknya mengarahkan ke kontroversi besar yang akan membuat Jiwoo terlibat masalah serius. Sementara Gang Jae menunggu di posisinya, Mujin dan yang lainnya muncul. Mereka benar-benar dikelilingi oleh petugas Departemen Narkotika yang diperintahkan untuk tetap di posisinya oleh Kapten Cha. Pasukan Gang Jae dan Mujin yang bertarung sengit, sementara Kapten Cha menunggu sebagian prajurit terluka atau lumpuh untuk mencuri kesempatan masuk ke dalam pertempuran. Gang Jae melompat menjauh dari kerumunan dan membawa Mujin ke area terpencil yang tergantung di atas. Sementara Jiwoo tidak menyadari adanya perasaan sengatan muncul dan menyerbu ke arah tempat Gang Jae dan Mujin. Gang Jae menikam Mujin berkali-kali, tetapi sebelum melakukan akhirnya yang mematikan, Jiwoo menunjukkan dan menahan Gang Jae di bawah todongan senjata. Sekarang jika Gang Jae mengakui semuanya, maka penyamarannya terbongkar. Jadi tentu saja Jiwoo memutuskan menembaknya 2 kali dan melihat saat Gang Jae jatuh ke tanah. Mujin berhasil lolos berkat Taejo yang datang tepat waktu saat dia mendapat ancaman dari Kapten Cha, dan episode ini pun berakhir.